Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ferdi Nofri yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini, dan juga teman-teman sekalian yang siap untuk mendengarkan hasil presentasi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Aureliani Saputri sebagai moderator, dan rekan saya Safira Hidayatullah sebagai pembaca materi 1. Saya Laila Melisa sebagai pemateri 2. Saya Safira sebagai pemateri 3. Baik, di sini ada daftar isi, yaitu ada definisi penyusutan dan pengambilan keputusan, cara memperlambat penyusutan, metode perhitungan penyusutan, dan contoh soal mudah, sedang, dan sulit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Safina. Baik, jadi yang pertama itu ada definisi penyusutan. Seperti yang kita tahu, penyusutan itu kan pengurangan nilai secara berangsur seiring waktu dan penggunaannya. Biasanya aset yang mengalami penilaian penyusutan ini itu antara lain gedung, kendaraan maupun peralatan kerja. Jadi penurunan nilai ini tuh terjadi karena faktor usia, penggunaan, dan pengembangan teknologi. Jadi penting bagi perusahaan dan official kredit untuk penilaian penyusutan ini, karena bagi perusahaan penilaian penyusutan ini tuh membantu untuk mengetahui nilai aset yang sebenarnya, dan bagi para lembaga kredit nilai penyusutan ini tuh menentukan besar jaminan yang bisa diterima. Lalu setiap aset itu memiliki tingkat penyusutan yang berbeda-beda. Perbedaannya itu biasanya dipengaruhi oleh jenis, frekuensi penggunaan, dan kondisi barang tersebut. Biasanya kendaraan itu penyusutannya lebih cepat dibandingkan di gedung. Jadi pemeliharaan yang baik itu dapat memperlambat penyusutan. Makanya itu perusahaan itu biasanya perlu untuk melakukan perawatan rutin ataupun servis secara berkala. Oleh karena itu biasanya perusahaan itu mengalokasikan biaya pemeliharaan yang diperlukan agar nilainya tuh tetap stabil. Lalu ada penyusutan dan pengambilan keputusan. Jadi penyusutan untuk menilai penyusutan itu ada beberapa metode, dan metode penyusutan ini tuh menjadi penting untuk sebagai dasar perhitungan nilai aset. Jadi manajer tuh biasanya menggunakan metode ini untuk menilai kinerja aset dan kondisi keuangan perusahaan. Dan setiap keputusan itu pastinya harus dianalisis secara cermat dan mendalam agar bertujuan untuk tidak menimbulkan masalah atau kerugian di masa depan. Biasanya manajer tuh perlu untuk memilih metode mana yang paling tepat dan paling realistis sesuai dengan kondisi kerja. Metode yang tepat itu bisa membantu menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk perencanaan perusahaan masa depan. Kesalahan dalam memilih metode ini tuh dapat menyebabkan nilai aset tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi keputusan yang salah ini bisa menjadi menurunkan kualitas kebijakan manajer. Lalu ada pengambilan keputusan. Biasanya penyusutan itu umumnya dinilai dari aspek finansial, yaitu penurunan nilai atau aset dari waktu ke waktu. Namun dalam manajemen harus dilihat juga berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar aset itu dapat digunakan secara optimal. Lalu ada efisiensi dilihat dari segi penurunan. Ini tuh jika penurunan langsung secara lambat, maka asetnya itu dianggap efisien. Kenapa? Karena harga beli dan harga jualnya itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Makanya hal ini tuh menunjukkan aset masih memiliki nilai ekonomis yang baik. Lalu ada efisiensi yang dilihat dari segi penggunaan waktu. Ini dimana dinilai berdasarkan kemampuan barang atau aset dalam memenuhi target masa pakai yang telah direncanakan. Jadi suatu aset itu dinyatakan efektif apabila penggunaannya itu sesuai atau bahkan melebihi waktu yang telah ditentukan tanpa mengalami penurunan
Sebaliknya, apabila aset itu memiliki masa pakai lebih pendek dari rencana yang ditetapkan di awal dan satu mengalami kerusakan atau kualitasnya itu menurun, maka aset tersebut dianggap tidak efektif karena tidak mampu memenuhi tujuan penggunaannya secara optimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Safina. Belum, Dibacakan ulang. oleh- Ulang materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Linda. Jadi ada cara memperlambat penyusutan. Cara pertama adalah melakukan perawatan rutin aset sering digunakan seperti mesin, kendaraan, atau bangunan sangat rentan mengalami penyusutan. Karena itu kita perlu melakukan servis berkala, pengecekan rutin dan memperbaiki bagian-bagian yang akan bermasalah sedini mungkin. Perawatan yang baik akan memperpanjang umur aset dan menjaga performanya. Dan yang kedua itu ada membeli aset yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Misalnya memilih mobil atau mesin yang dikenal awet dan punya harga bekas yang stabil. Kadang warna, merek, atau model tertentu itu juga bikin nilainya tetap tinggi. Jadi kalau suatu saat mau dijual lagi, itu turunnya nggak terlalu banyak. Selanjutnya yang ketiga ada memilih barang yang berkualitas dan tahan lama. Agar penyusutan berjalan lebih lambat, jadi kita tuh harus menghindari produk ini yang nggak jelas, yang asal-asalan. Jadi lebih baik tuh pilih yang sudah punya standar, misalnya ada sertifikasi ISO, yaitu sertifikat standar internasional. Jadi barang yang bagus biasanya lebih tahan lama dan penyusutannya juga lebih lambat. Itu aja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Linda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Metode perhitungan penyusutan. Ada beberapa metode penyusutan yang sering dipakai atau diterapkan oleh berbagai manajer pada umumnya, yaitu satu ada metode garis lurus atau straight line method, kedua ada metode unit produksi, ketiga ada perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga besar, dan yang keempat ada perhitungan penyusutan secara kumulatif. Yang kesatu ada metode garis lurus. Metode garis lurus itu metode penyusutan yang membebankan biaya penyusutan sama besar setiap tahun selama umur manfaat aset. Intinya itu kayak beban penyusutan tetap tiap periode. Nah, metode garis lurus ini memiliki rumus yaitu D sama dengan IO dikurang IN per N. Keterangannya D sama dengan penyusutan metode garis lurus, IO sama dengan harga produk awal suatu barang, IN sama dengan nilai sisa suatu barang, N sama dengan umur manfaat suatu barang. Yang kedua ada metode unit produksi. Metode unit produksi itu metode penyusutan yang dihitung berdasarkan jumlah penggunaan atau hasil produksi aset, bukan berdasarkan waktu. Intinya pada metode unit produksi ini penyusutan bergantung pada seberapa sering aset dipakai. Metode unit produksi mempunyai rumus yaitu D sama dengan IO dikurang IN per N dikali T, dengan keterangan D sama dengan penyusutan metode unit produksi, IO sama dengan harga produk awal suatu benda, IN sama dengan nilai suatu benda, nilai sisa suatu benda, N sama dengan umur manfaat suatu benda, atau dalam unit, N sama dengan I, T sama dengan lama pemakaian alat atau dalam unit. Dan rumus kedua yaitu penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus D sama dengan IO dikurang IN per P, dengan keterangan P sama dengan jumlah produksi selama usia manfaat. Jadi kan di metode unit produksi ini ada dua rumus ya. Rumus ke-1 itu dipakai kalau penyusutan dihitung berdasarkan pemakaian per periode, misalnya jam mesin per bulan dan unit yang dihasilkan per tahun. Rumus ini cocok kalau data pemakaian tiap periodenya tersedia. Dan yang rumus kedua itu dipakai untuk mencari penyusutan per unit produksi, lalu dikalikan jumlah unit yang diproduksi. Dan rumus kedua ini cocok kalau ingin tahu
biaya penyusutan per unit output. Jadi rumus 1 dipakai saat berbasis waktu atau pemakaian periodik, dan rumus kedua dipakai saat berbasis jumlah unit produksi. Yang ketiga yaitu perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga pasar. Adalah cara menghitung penurunan nilai suatu aset dengan membandingkan harga awal dan harga pasar saat ini, lalu dinyatakan dalam bentuk persentase. Metode ini menunjukkan seberapa besar nilai aset berkurang sesuai kondisi pasar. Metode ini juga penyusutan yang menghitung penurunan nilai aset berdasarkan persentase penurunan harga pasar dari waktu ke waktu. Jadi nilai aset turun mengikuti perubahan harga di pasar, bukan berdasarkan umur teknis. Metode ini mempunyai rumus yaitu PP sama dengan HB dikurang HJP per HJP. Dengan keterangan PP sama dengan persentase penyusutan atau persen, HB sama dengan harga beli, HJP sama dengan harga jual yang berlaku di pasar saat ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Novel. Baik, metode keempat yaitu perhitungan penyusutan secara kumulatif. Penyusutan kumulatif itu total penyusutan yang sudah terkumpul dari tahun pertama sampai tahun tertentu. Jadi bukan hanya penyusutan tahun ini saja, tetapi perjumlahan dari beberapa periode. Dalam praktiknya, penentuan presentasi penyusutan biasanya merupakan kesepakatan antara bank dan debitur. Kenapa? Karena nilai penyusutan sangat dipengaruhi oleh kondisi basic agunan. Contohnya itu, seseorang yang ingin membeli sebuah mobil bekas merek Kijang Innova tahun 2007 seharga 125 juta. Namun ternyata dari hasil tawar-menawar tersebut harga kesepakatan terjual adalah 110 juta. Itu terjadi karena pembeli memberikan penilaian terhadap kualitas dan kondisi dari berbagai kondisi mobil tersebut. Maka begitu juga pada saat seseorang mengajukan pinjaman ke perbankan dengan menyertakan agunan seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Bank menilai agunan seperti proses membeli barang. Jika debitur tidak mampu membayar, bank harus mengambil dan menjual agunan tersebut. Karena itu, bank sebagai pembeli berhak menilai kondisi barang, sementara debitur berperan sebagai penjual. Nilai penyusutan dan presentasi hitungan biasanya disepakati bersama, tetapi sangat bergantung pada kondisi fisik barang. Semakin baik perawatannya, maka semakin kecil penyusutannya, dan sebaliknya jika semakin banyak masalah maka penyusutannya itu tinggi atau nilainya turun. Nah, ini rumus untuk menghitung penyusutan per tahun, yaitu P sama dengan HB dalam kurung HB dikurang MS tutup kurung dikali PPPH, di mana P sebagai penyusutan per tahun, HB yaitu harga beli, NS nilai sisa, PPPH persentase penyusutan per tahun. Nilai sisa dilihat berdasarkan tahun pembelian dan berapa lama barang sudah digunakan. Rumus ini membantu kita mengetahui besarnya penyusutan tiap tahun sesuai kondisi barang. Nah, saya akan membacakan soal mudah, yaitu sebuah komputer dibeli dengan harga 6 juta. Setelah 4 tahun diperkirakan nilai sisanya adalah 2 juta. Hitunglah penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, pertama kita cari dulu, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu IO harga beli komputer sama dengan 6 juta. IN nilai sisa setelah 4 tahun sama dengan 2 juta, dan N umur ekonomis 4 tahun. D-nya itu penyusutan per tahun. Yang ditanya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Kita jawab menggunakan rumus D sama dengan IO dikurang IN dibagi N. Langsung saja yang kita ketahui tadi kita masukkan ke rumus, yaitu D sama dengan 6 juta dikurang 2 juta dibagi 4 juta. Dan hasil dari 6 juta dikurang 2 juta itu 4 juta dibagi dengan 4, hasilnya 1 juta. Jadi penyusutan komputer per tahun adalah 1 juta. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Novel. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sakina. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan membacakan soal
penyusutan per unit, penyusutan tahun pertama, dan penyusutan tahun kedua. Jadi kita kerjakan dulu yang untuk penyusutan per unit menggunakan rumus D sama dengan IO kurang IN per T. Itu kita masukin saja langsung ke rumusnya, 40 juta dikurang 8 juta sama dengan per 20 juta sama dengan 1.600 unit. Jadi pada soal pertama ini kita mendapat jawabannya bahwa penyusutan per unit itu sebesar 1.600. Lalu yang kedua itu kita mencari penyusutan tahun pertama. Itu menggunakan rumus PND kali TN. Sebenarnya kamu pusing dari jauh. jadi sebenarnya aku di sini mau meluruskan aja. Kan tadi kita yang soal pertama penyusutan per unit kan udah pasti kita pakai yang ini D sama dengan IO kurang IN per T, itu kan sudah sesuai caranya. Terus yang kedua ini kenapa kita pakai yang ini berbeda sama yang ini? Sebenarnya tuh sama aja, cuman beda perbedaan pandangan aja. Sebenarnya kan ini kita udah dapet ininya di soal pertama. Sebenarnya kita tinggal masukin aja ke sini. Kalau kita mau pakai rumus yang ini, kita tinggal D1 sama dengan 1.600 seperti yang udah kita ketahui dikali D. Sama aja kan sebenarnya, cuma mau meluruskan aja. Sudah, lalu kita masukkan ke rumus tadi. Diketahui kan, jadinya tadi udah diketahui yang di soal pertama itu 1.600. Lalu kita kali ke hasil unit yang diproduksi itu tahun pertama 2.500. Jadi 1.600 ke 2.500 itu kita dapat 4 juta. Jadi untuk jawaban kedua itu penyusutan tahun pertama adalah sebesar 4 juta. Lalu yang ketiga tuh sama saja. Caranya kita tinggal masukin 1.600 yang sudah diketahui, lalu kita masukin 3.800 nya dan dapat 6 juta. Jadi penyusutan tahun keduanya adalah 6 juta. Baik, saya memberikan komentar. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina. Nah, soal selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Linda. Jadi di sini ada soal solid. PT Arwana Motor Indo membeli sebuah mobil pick up untuk distribusi barang pada tahun 2016 dengan harga 245 juta. Pada tahun 2023, setelah 7 tahun pemakaian, perusahaan melakukan penilaian ulang untuk mengetahui nilai pasar mobil tersebut. Berdasarkan survei berapa showroom dan dealer bekas, diketahui bahwa harga pasar mobil pick up yang sama di tahun 2023 adalah 168 juta. Namun sebelum diputuskan untuk dijual, perusahaan melakukan servis besar pada mobil itu sehingga nilai pasarnya naik menjadi 180 juta rupiah. Nah, jadi diketahui harga beli itu salah ya, bukan 24 juta tapi 245 juta. Jadi harga pasar sebelum servis atau HJT 1
PK dikurang harga jual pasar 2 dikurang harga jual 1 dikali harga P1 dikali 100%. Rumus selisih dua presentasi itu T sama dengan PP1 dikurang PP2 dengan keterangan PP sama dengan presentasi penyusutan, harga sama dengan harga beli, harga itu sama dengan harga jual pasar saat ini. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Penyelesaiannya presentasi penyusutan sebelum servis. Jadi PP1 sama dengan 245 juta dikurang 168 juta, itu hasilnya 77 juta rupiah. Lalu di 70 juta rupiah dimasukkan ke pembagian, 70 juta rupiah dibagi 168 juta, hasilnya 0,4583, lalu ubah persen menjadi 45,83%. Jadi penyusutan sebelum servis adalah 45,83%. Lalu yang kedua itu presentasi penyusutan setelah servis. Presentasi penyusutan 245 juta dikurang 180 juta, itu hasilnya 65 juta. Lalu 65 juta per 180 juta itu hasilnya 0,3611, lalu kita ubah ke persen menjadi 36,11%. Jadi penyusutan setelah servis adalah 36,11%. Yang ketiga ada penyusutan per tahun berdasarkan nilai setelah servis. Total penyusutan rupiah itu jadi 245 juta rupiah dikurang 180 juta rupiah sebesar 65 juta rupiah. Jadi penyusutan per tahunnya kita hitung 50 juta rupiah per 7 tahun, itu hasilnya 9.285.714 rupiah. Jadi penyusutan per tahunnya sebesar 9.285.714 rupiah. Nah, yang keempat ada presentasi kenaikan nilai mobil setelah servis besar. PP2 sama dengan 180 juta dikurang 168 juta per 168 juta dikali 100%. Jadi 180 dikurangi 168 itu selisihnya 12 juta. Masukkan ke pembagian, jadi 12 juta dibagi 168 juta itu 180 juta, hasilnya 0,0714. Lalu ubah ke persen itu hasilnya 7,14%. Jadi nilai mobil itu naik 7,14% setelah servis besar. Lalu yang terakhir ada selisih presentasi penyusutan sebelum dan sesudah servis itu 45,83 itu dikurang sama 36,11%. Lalu hasilnya 9,72%. Jadi selisih presentase dan sebelum dan sesudah servis adalah 9,72%. Itu saja, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Saudari Linda. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, untuk Saudari Mesyasi, silakan. Perkenalkan, nama saya Mesyasi Nursalika dari perwakilan kelompok 4. Saya akan bertanya, apakah memperlambat penyusutan selalu menguntungkan bagi perusahaan? Bisa diulang pelan-pelan? Apakah memperlambat penyusutan selalu menguntungkan bagi perusahaan? Baik, soalnya kami tampung dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Saudari Endang, silakan. Perkenalkan, nama saya Endang Pramwati dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Tadi pada definisi penurunan nilai disebabkan
salah satunya perkembangan teknologi kan. Teknologi tersebut itu dapat mempercepat penyusutan atau bagaimana sih perkembangan teknologi tersebut dapat mempercepat penyusutan? Segitu saja. Baik, terima kasih kepada Saudari Endang. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami tutup. Dan segera kami jawab pertanyaan dari Saudari Bensasi dan Saudari Endang. Tidak ada. Baik. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Bensasi akan saya jawab. Pertanyaannya, apakah penyusutan selalu menguntungkan bagi perusahaan? Jawabannya tidak selalu, karena memperlambat penyusutan memang bisa membuat laba terlihat lebih besar dalam jangka pendek karena biaya penyusutan per tahunnya itu menjadi lebih kecil. Namun jika umur aset dibuat terlalu panjang dan tidak sesuai kenyataan, laporan keuangan bisa menjadi kurang akurat. Risiko aset sudah tidak layak pakai tetapi belum disusutkan penuh menjadi lebih besar, dan pada akhirnya dapat merugikan perusahaan karena keputusan bisnis dibuat berdasarkan informasi yang tidak realistis. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Ya, Sudah, terima kasih. baik, terima kasih. Saya mengerti. Dan soal kedua akan dijawab oleh Saudari Safina. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Hendra. Tadi kan ditanya di definisi penyusutan, tadi ada saya jelaskan faktor yang mempengaruhi pengurangan nilai penyusutan itu adalah perkembangan teknologi. Terus bagaimana sih perkembangan teknologi itu bisa mempercepat penyusutan pertanyaannya? Jadi perkembangan teknologi bisa mempercepat penyusutan itu ketika misalnya ada lahir teknologi baru yang lebih canggih, lebih efisien. Itu kan otomatis teknologi yang sudah kita udah pakai dari lama itu kan menjadi turun karena ada yang lebih bagus gitu. Jadi kayak nilai ekonominya tuh menurun, padahal sebenarnya masih bagus-bagus aja untuk dipakai, masih bisa dipakai. Jadi biasanya ketika muncul teknologi baru, perusahaan tuh cenderung mengganti aset lama lebih cepat karena sebenarnya masih bisa dipakai, tapi dia lebih cepat karena ada teknologi yang lebih canggih. Nah biasanya ini tuh membuat aset lama itu cepat untuk direvisi menjadi lebih pendek untuk usianya, dan biaya penyusutannya itu jadi lebih besar. Kayak misalnya contoh mudahnya tuh kayak misalnya ada iPhone 17 Pro Max terbaru kan, otomatis orang-orang tuh langsung pada ganti, langsung pada beli gitu karena ya speknya lebih bagus, kameranya lebih jernih dan segala macam. Jadi iPhone sebelumnya, iPhone 13 atau 14 itu kan harganya jadi turun. Jadi dia mengurangi penurunan ekonomi. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita pakai dia masih bagus-bagus aja. Apakah terjawab? Baik, terima kasih kepada Saudari Endang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.